Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah mudahkan kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini Allah terima sebagai amal saleh. Allah jadikan sebagai penambah nilai kebaikan amal kita. Allah berkahi semua aktivitas kita, dan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia dalam kebaikan, dalam amal saleh, menghidupkan agama ini, kelak Allah pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini tentang kepemimpinan dalam Islam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebutkan kata kepemimpinan dalam bahasa Indonesia, saya rasa belum cukup mewakili makna kepemimpinan yang dimaksud di dalam penjelasan para ulama, penjelasan apa yang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW. Karena kata kepemimpinan dalam Islam, bila kita rujuk kepada teks-teks baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis ataupun penjelasan para ulama, itu ada konteksnya masing-masing. Jadi tidak seperti satu paket. Ada kepemimpinan dalam konteks individu sebagai pemimpin atas dirinya. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang ia pimpin. Maka sebenarnya diri kita itu pemimpin atas diri kita, bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Dan seorang suami bertanggung jawab atas keluarganya, sebagaimana seorang istri, dia itu pemimpin bagi rumahnya. Jadi dalam rumah tangga itu seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Tapi dalam hal kelola di dalam ketika suaminya misalnya beraktivitas, hal-hal yang sifatnya adalah yang berhubungan dengan urusan teknis di dalam rumah, itu adalah istri bertanggung jawab atas harta suaminya. Ini juga dalam konteks kepemimpinan, bahwa seseorang itu sebagai pemimpin, setiap individu adalah pemimpin karena dia harus bertanggung jawab atas dirinya dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesuai dengan posisi masing-masing. Di dalam keluarga, maka seseorang itu menjadi pemimpin atas keluarganya. Pemimpin juga kita temukan dalam konteks keluarga dalam ayat Al-Qur'an misalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi menggunakan kata-kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Para laki-laki, maksudnya ar-rijal,
Qawwamun. Maka kepemimpinan di ayat ini menggunakan kata-kata qawwam, yang kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia artinya pemimpin, sebagian menerjemahkan dengan istilah pemimpin. Dalam konteks rumah tangga, pemimpin bagi rumah tangganya terhadap wanita atas kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan mereka menafkahi keluarganya dengan harta yang dimiliki. Kalangan feminis itu sering memprotes ayat ini. Jadi kata qawwam atau pemimpin dalam konteks ayat ini bukan hanya semata-mata simbolik bahwa dia sebagai kepala keluarga, kalau kemudian rumah ini siapa kepala keluarganya. Bukan hanya sebatas dalam administrasi dan catatan. Tetapi kata qawwam ini memiliki fungsi, yaitu fungsi menjaga, fungsi merawat, fungsi menumbuhkan dan melindungi dan memenuhi kebutuhan. Maka ketika disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu memiliki tanggung jawab untuk mengayomi, untuk melindungi, dan diantaranya adalah memenuhi kebutuhan. Maka kata qawwamun ini fokus pada fungsi, bukan hanya sebatas catatan administrasi saja. Nah, yang sebagian kalangan yang seringkali memprotes ayat ini, terutama dari kalangan feminis, aktivis gender misalnya, kalau sekarang ada, yang semangatnya adalah menggugat laki-laki. Ketika misalnya ayat ini bicara tentang kepemimpinan laki-laki, bahwa di sini para laki-laki mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi wanita, untuk mengayomi, kemudian juga menopang kebutuhan-kebutuhan mereka sebagaimana disebutkan wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi mereka menafkahkan, memenuhi, mengeluarkan harta mereka untuk menafkahi mereka. Jadi ayat ini meskipun bentuknya adalah berita, berita itu redaksinya adalah seperti itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Tapi memiliki fungsi perintah. Jadi ada istilah di dalam bahasa Arab itu bentuknya kabar, tapi maksud dari kabar itu adalah perintah. Dan termasuk dalam ayat ini perintah kepada laki-laki untuk menjadi pelindung, untuk menjadi menumbuhkan, merawat, menjaga, dan memenuhi kebutuhan wanita yang menjadi tanggungan dia, yang berada dalam amanah yang Allah berikan kepada mereka. Baik itu kemudian adalah istrinya, baik itu saudara perempuannya, atau kemudian anaknya. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, kepemimpinan itu bisa juga bermakna imarah atau dalam bahasanya amir. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, idza kharaja thalatha fi safar, kalau ada 3 orang itu keluar dalam satu perjalanan, fal yu'ammiru ahadahum, hendaklah mereka memilih salah satu dari mereka sebagai amir. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita mengenal istilahnya amir jamaah. Kalau misalnya orang jamaah pimpinan rombongan, kalau kita istilahnya. Orang misalnya mau perjalanan, lalu kemudian dalam perjalanan ini mereka ada beberapa orang,
Maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memilih salah satu dari mereka sebagai ketua rombongan. Ini maknanya juga bermakna pemimpin. Baik itu dalam konteks misalnya perjalanan yang biasa maupun nanti yang lebih luas, jamaah umroh, jamaah haji dan seterusnya, maka kemudian ada pemimpin rombongan. Itu juga maknanya adalah kepemimpinan. Kemudian juga di dalam Al-Quran tentang kepemimpinan itu bermakna juga dengan menggunakan redaksi wali atau aulia. Hanya saja dia maknanya lebih cenderung kepada pola hubungan. Jadi wali bukan wali dalam makna sosok yang kita kenal dengan wali songo dan seterusnya. Tetapi pemimpin itu bisa juga dinamai adalah wali. Tapi di sini bukan maknanya adalah pemimpin secara maknanya hanya sebatas pada formalitas. Penekanannya ketika pemimpin itu menggunakan kata wali adalah terkait dengan loyalitas, terkait dengan dukungan, terkait dengan kedekatan. Maka dilarang, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita ini orang-orang yang beriman, tidak boleh untuk menjadikan orang-orang kafir aulia. Tidak boleh menjadikan, sebagian menerjemahkan orang-orang non-muslim sebagai pemimpin. Maka nanti ada hubungannya dengan pemimpin orang muslim itu, konteksnya dipimpin oleh orang yang muslim juga. Karena apa? Pemimpin ada fungsinya. Nah, ketika ayat ini berbicara tentang pemimpin itu adalah orang yang beriman, orang-orang yang beriman dilarang memilih pemimpin yang tidak beriman. Konteksnya adalah terkait dengan loyalitas, terkait dengan dukungan, terkait dengan pembelaan. Dan ayat yang berbicara semacam ini, seringkali kalau kita baca di dalam Al-Quran temukan hubungannya dengan orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu loyalitasnya, hatinya, kecondongannya terhadap non-muslim. Karena hakikatnya munafik itu secara hati non-muslim, secara kafir muslim. Munafik hakiki, Pak. Munafik hakiki itu hatinya non-muslim, kafirnya muslim. Maka dalam konteks duniawi, dalam konteks sosial, orang munafik itu diperlakukan sebagai muslim. Mendapatkan hak penuh secara sosial, secara penuh adalah sebagai seorang muslim. Artinya ya dia diperlakukan hidup bersama dengan orang muslim, dipanggil sebagai seorang muslim, karena persoalan hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kecuali di masa Nabi mendapatkan bocoran tentang siapa saja yang munafik, yang asli-asli munafik. Pun Nabi ketika tahu seseorang itu munafik atau bukan munafik, tidak dibocorkan kepada semua sahabat. Sampai putranya Abdullah bin Ubay bin Salul itu meminta izin kepada Nabi membunuh ayahnya yang munafik itu. Oleh Nabi tidak diizinkan, jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh kawannya. Artinya Abdullah bin Ubay bin Salul itu secara sosial diperlakukan sebagai muslim. Bahkan sebelum perang Uhud ketika para Nabi SAW itu meminta ide gagasan para sahabat tentang bagaimana ini kebijakan yang diambil, disambut kita bertahan di kota Madinah atau kita di luar.
Di antara yang terlibat dalam musyawarah itu juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, tetapi dia secara loyalitas, secara kecondongan, secara pembelaan itu kepada non-muslim. Maka konteks ayat yang kalau kita coba gali yang berbicara tentang tema ini itu berhubungan dengan pembelaan, berhubungan dengan dukungan, berhubungan dengan siapa yang dijadikan role model, siapa yang dijadikan sebagai contoh. Karena pemimpin dalam Islam bukan hanya posisi formalitas, administrasi. Tapi pemimpin itu adalah yang dicontoh, yang dibela, pemimpin itu adalah yang ditaati. Dan pemimpinlah yang bertanggung jawab membawa gerbong satu komunitas yang berada dalam satu wilayah, baik mereka muslim atau muslim dengan non-muslim ataupun masyarakat yang ada yang tentu diikat oleh ikatan bersama untuk menuju ke arah mana. Nah, itu kalau menggunakan bahasa wali. Atau bisa juga di dalam Al-Quran menggunakan ulil amri. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, wa ulil amri minkum. Maka pemimpin bisa dikatakan atau menggunakan redaksi ulil amri. Nah, ulil amri ini para ulama tafsir menyebutkan bahwa ada ulil amri yang terkait dengan persoalan dunia dan ada ulil amri yang berhubungan dengan agama. Ulil amri yang berhubungan dengan agama para ulama, ulil amri yang berhubungan dengan persoalan dunia, yaitu adalah al-hakim, penanggung jawab pemerintah, mereka yang mendapatkan amanah kesepakatan ditunjuk sebagai pemimpin. Di masa Nabi SAW, kepemimpinan agama dan kepemimpinan persoalan-persoalan di luar agama itu menyatu. Rasulullah itu sebagai pemimpin agama dan Rasulullah sebagai pemimpin negara. Begitu juga kalau kita melihat misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka adalah sebagai pemimpin agama di satu sisi, mereka juga pemimpin negara. Namun kemudian bersamaan dengan perkembangan waktu terjadilah pemisahan secara bertahap. Ada kepemimpinan negara dan ada kepemimpinan agama. Kalau di masa dulu, di masa-masa kepemimpinan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, itu ya ketika mereka menjadi pemimpin, mereka pemimpin yang mengetahui agama, tetapi juga memiliki kapasitas mengelola negara. Jadi pemimpin pada waktu itu adalah mereka memiliki kapasitas di satu sisi adalah pemahaman agama, bukan hanya pemahaman, tetapi juga dia beragama, agamis. Tapi juga memiliki kapasitas mengelola negara. Tapi bersamaan dengan waktu, terjadilah pemisahan. Disebabkan oleh banyak hal, dia memiliki kapasitas mengelola negara, tapi tidak memiliki kapasitas agama, plus ada yang secara agama bermasalah. Secara beragama itu masalah bagaimana? Perilaku keagamaannya. Jadi yang maksud agama ini bukan hanya pemahaman dia menguasai Quran, menguasai hadis, bukan. Tapi komitmen dengan agama. Ini yang harus dibedakan. Nah, kalau ulil amri itu adalah yang mendapatkan amanah urusan persoalan. Nah,
Karena yang mendapat tanggung jawab urusan yang berhubungan dengan pengelolaan negara, urusan-urusan publik, urusan-urusan bersama adalah mereka yang diserah tunjuk jadi pemimpin, maka ulil amri. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Artinya sosok yang dipilih dan disepakati untuk mengelola satu urusan. Nah, kemudian juga pemimpin di dalam Al-Quran kadangkala menggunakan kata-kata al-hakim. Nah, kata-kata al-hakim itu bisa bermakna hakim, maknanya adalah yang memutuskan perkara. Jadi kalau ada dua orang bersengketa, lalu kemudian siapa yang menghakimi di antara keduanya, itu namanya al-hakim. Al-hakim juga maknanya adalah pemimpin. Maka ada hadis Nabi SAW yang kemudian idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid atau kama qala Nabi SAW. Ketika hakim itu berijtihad, lalu dia tepat, benar dalam ijtihadnya, maka mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Maka hakim, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ketika engkau memutuskan perkara di antara manusia, maka putuskanlah perkara itu dengan adil. Nah, kalau kita merujuk pada masa Nabi SAW, pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka antara hakim yang maknanya kepala negara, dengan hakim yang maknanya memutuskan perkara atau qadhi, hakim memutuskan perkara, itu satu kesatuan. Maka di masa Nabi SAW, kalau ada orang bersengketa, ada orang bermasalah, menghadapnya kepada Nabi SAW. Nabilah sebagai pemimpin, kepala negara, tapi Nabi juga sebagai hakim pengertian kita, memutuskan perkara ketika terjadi sengketa. Begitu juga di masa Abu Bakar, masa Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya, kecuali di wilayah-wilayah yang jauh yang kemudian ditunjuk gubernur dan seterusnya, ketika terjadi sengketa, konflik antara 2 orang, atau ada persoalan, merekalah yang berstatus sebagai kepala negara, sebagai, kalau bahasa kita, sebagai eksekutif yang menjalankan pemerintah, tapi di sisi yang lain ketika ada persoalan konflik, dia juga sebagai hakim. Nah, kemudian berkembang waktu, di Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, mulailah ada delegasi. Jadi hakim kepala negara mendelegasikan tugas untuk memutuskan persoalan sengketa kepada seseorang yang dinamakan dengan istilah al-qadhi. Atau dalam bahasa kita hakim, pakai hak ya, bahasa Indonesia hakim. Nah, itu kan berasal dari bahasa Arab namanya hakim. Nah, maka di sini jamaah sekalian, di dalam Islam tanggung jawab hakim itu sebenarnya adalah menjalankan tugas pemimpin. Jadi di antara tugas pemimpin atau kepala negara itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Nah, di antara mencegah kemungkaran itu adalah fungsi hakim memutuskan perkara itu. Maka kalau kita merujuk kepada konsep misalnya Al-Imam Al-Mawardi dalam Siyasah Syar'iyah, siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap adanya kezaliman di satu negara? Pemimpinnya.
Siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap dalam pemberantasan korupsi di suatu negara? Kepala negara. Itu tanggung jawab kepala negara. Siapakah yang paling bertanggung jawab menegakkan agama ini? Kepala negara. Siapakah yang paling bertanggung jawab mencegah adanya penyimpangan keyakinan, penyimpangan ideologi? Kepala negara. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap keamanan jamaah haji? Nah, gitu misalnya, ya kepala negara. Jadi semua amanah yang berhubungan dengan seseorang, kita semuanya, seluruh warga negara, kepala negara. Tapi kemudian bersamaan dengan, karena tugasnya adalah banyak, maka didelegasikan. Maka hakim yang memutuskan perkara sengketa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah. Tugas pemimpin itu adalah menunaikan amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Apabila memutuskan perkara di antara manusia, maka putuskanlah perkara dengan adil. Artinya aslinya yang memutuskan perkara dan sengketa itu kepala negara. Kalau kita maknai pemimpin dalam konteks kepala negara itu artinya orang yang hidup di satu wilayah tertentu, yang mereka terikat dalam kesepakatan tertentu, yang mereka sepakat menunjuk salah seorang di antara mereka mewakili mereka. Nah, kalau ada sengketa, ya inilah kepala mereka, inilah kepala negara, inilah yang bertanggung jawab. Tapi karena keterbatasan, maka kemudian didelegasikan. Nah, di masa itu kita mengenal ulama, di masa klasik, ada yang menerima menjadi hakim dan ada yang tidak menerima menjadi hakim ketika ditunjuk oleh hakim. Misalnya Abu Hanifah itu sempat dipenjara gara-gara menolak dijadikan sebagai hakim. Jadi menolak, gak mau menjadi hakim. Karena merasa ini tanggung jawabnya sangat besar. Ulama. Dan dia ditunjuk menjadi ulama, ditunjuk jadi hakim karena keulamaannya. Tapi beliau menolak dan kemudian dipenjara. Tapi berbeda dengan muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf itu menerima menjadi hakim, maka kemudian bergelar dengan istilah Qadil Qudat, hakim agung. Di masa Harun ar-Rasyid, amanah itu delegasikan kepada ini. Nah, maka pemimpinnya tetap sebagai Harun ar-Rasyid. Nah, kemudian pemimpin dalam Islam juga sering disebut dengan istilah imam. Nah, kalau imam itu tidak senantiasa bermakna pemimpin dalam arti administrasi. Tidak senantiasa bermakna pemimpin bermakna kepala negara. Tidak senantiasa bermakna pemimpin dalam makna apa istilahnya? Pengelola urusan-urusan publik. Kadangkala bermakna urusan publik, kadangkala bermakna orang yang diikuti. Kalau yang bermaknanya imam. Misalnya hadis, kita menemukan ada beberapa hadis yang terkait dengan imam. Misalnya, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama disebutkan adalah imamun
adil. Pemimpin yang adil. Maka kata imam di sini adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan. Kenapa? Pemberian sifat adil inilah yang kemudian bermakna kepada bahwa dia memiliki kekuasaan, yang mendapatkan amanah, yang kemudian dia bisa memberikan, mengelola itu bisa dengan cara adil, bisa dengan cara zalim. Maka imam dalam hadis ini bermakna adalah seseorang yang memiliki otoritas, mendapatkan amanah kekuasaan, lalu kemudian dia mengelola semua amanah itu dengan cara yang adil, maka dinamakan imamun adil. Namun ada juga makna imam itu bermakna seorang yang diikuti, punya masa, punya pengikut. Inilah yang kita lantunkan dan dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, Pak, coba nanti cek. Ketika menjelaskan ini, beliau hubungkan dengan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka baginya pahala atas amal itu dan pahala orang yang mengikutinya, dan tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha. Saya memberikan contoh yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa atas amal itu dan dosa orang yang mengikutinya setelah itu, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Kalau menggunakan kata imam, maka ketika kita berdoa waja'alna lil muttaqina imama, maka jadilah kami pemimpin orang-orang yang beriman, maknanya bukan bermakna kekuasaan, bukan bermakna jabatan atau bermakna otoritas. Tetapi yang dimaksud itu adalah menjadi orang yang terdepan dalam proyek-proyek kebaikan. Jadi dia tidak memiliki otoritas untuk memutuskan perkara ini A, B, C, D, dan seterusnya, tetapi dia berada pada barisan yang terdepan dalam melakukan sesuatu yang kemudian diikuti oleh orang berikutnya. Maka kita semuanya bisa memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana? Menjadi inisiator pemimpin dalam proyek-proyek kebaikan apapun itu jenisnya. Bisa majelis taklim, bisa kemudian aktivitas sosial, misalnya penggalangan dana untuk membantu saudara kita yang kesulitan, atau apapun jenis kebaikan. Nah, itu adalah imam. Nah, jadi istilah pemimpin itu kalau kita turunkan di dalam kajian pandangan Islam itu macam-macamnya. Ada dalam konteks pribadi, konteks keluarga, konteks hubungan antara ikatan sesama muslim, kemudian dalam konteks amanah, dalam konteks memutuskan perkara, dalam konteks orang yang memiliki follower. Kalau zaman sekarang orang yang punya banyak follower itu jadi imam. Jadi dia followernya berapa juta nih, kayak gitu. Misalnya followernya berapa, kemudian dia buat konten kebaikan atau konten keburukan. Kalau kontennya konten kebaikan berarti dia imam. Maka media sosial itu sarana orang mencalonkan jadi imam. Nah, gitu. Ini seperti stage, seperti panggung untuk menjadi imam. Imam dalam pengertian adalah satu yang ini. Nah, kemudian jamaah sekalian, posisi imam itu seperti apa? Imam dalam pengertian ya memiliki otoritas. Kalau kita misalnya di masjid ini kita jadikan satu imam dalam pengertian takmir ya, ketua takmir. Jadi imam masjid, imam dalam pengertian pemimpin itu adalah yang ditunjuk sebagai ketua takmir.
Kalau di lingkungan RT maka berarti ketua RT. Kalau RW ya RW. Kemudian ini. Itu adalah imam dalam konteks urusan bersama. Nah, jamaah sekalian, apa posisi imam dalam pengertian pemimpin umat muslim? Pemimpin itu posisinya itu adalah amanah. Jadi ketika seseorang ditunjuk menjadi pemimpin, pada hakikatnya adalah yang diserahkan itu adalah amanah kepercayaan. Tapi dalam tindakan itu sebagai wakil. Jadi kepala negara itu adalah pada hakikatnya adalah wakil dari warga negara. Apa yang disuarakan oleh pemimpin itu adalah apa yang disuarakan oleh rakyatnya. Dia itu bukan wali, bukan wilayah, bukan penunjukan otoritas. Nah, bukan penunjukan Allah kayak Allah seperti Nabi. Nah, memang di kalangan umat muslim itu ada perbedaan pandangan. Kalau di kalangan ahlus sunnah, pemimpin itu adalah wakil. Maka kitalah yang menunjuk wakil itu berdasarkan kesepakatan bersama. Berbeda misalnya pandangan dari kalangan Syiah itu terutama Syiah Imamiyah itu menjadikan bahwa pemimpin itu adalah penunjukan dari Allah. Maka mereka mengenal istilah 12 imam. Maksudnya bagaimana? Dalam keyakinan orang Syiah, terutama Syiah Imamiyah, bahwa pemimpin itu adalah pengganti Rasulullah yang ditunjuk oleh Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah. Maka pemimpin pengganti Rasulullah memiliki sifat yang sama dengan Rasulullah, kemaksumannya. Itu pandangan dari kalangan Syiah. Maka kemudian dari mana imam itu kemudian diwariskan? Diwariskan ke siapa? Maka kemudian dari Rasulullah kan punya putri namanya Fatimah. Lalu kemudian diwariskan ke Ali. Ke Ali kemudian kepada Hasan dan Husain. Nah, di sini kemudian muncul persoalan. Di kalangan itu adalah semuanya itu turun dari keturunan Husain. Nah, ini persoalan di kalangan. Itu keyakinan di kalangan Syiah, tapi di kalangan Ahlus Sunnah pemimpin itu tidak berdasarkan ras, tidak berdasarkan etnis. Tapi fungsi mereka adalah amanah dan kedudukan mereka sebagai wakil dari orang yang dipimpin. Orang wakil yang dipimpin. Maka sebenarnya kepala negara itu wakil kita semua. Jadi apa yang mereka katakan itu adalah suara kita, apa yang mereka lakukan itu adalah apa yang kita inginkan. Mereka bertindak untuk kemaslahatan kita. Hakikatnya begitu semangat Islamnya. Maka kenapa di dalam Islam, poin yang sangat penting, syarat pemimpin itu ada dua, Pak. Sifat yang parameternya. Sebagaimana disebutkan dalam kisahnya Nabiullah Musa, bahwa yang terbaik bagi inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Sebaik-baik orang yang dipekerjakan. Maka kita ini kan sebenarnya mempekerjakan kepala negara untuk mengelola urusan kita. Sebaik-baik orang yang kau pekerjakan itu adalah al-qawiyyu al-amin. Al-qawiyyu artinya kuat. Kuat itu artinya kapasitas. Kemampuan. Al-amin, amanah. Amanah itu artinya bisa dipercaya. Amanah itu artinya dia tidak fasik. Amanah itu artinya punya komitmen terhadap agama. Amanah itu, komitmen agama itu bukan hanya soal sholat, Pak.
yang dimaksud dengan komitmen dengan agama itu artinya ya dia menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan agama, baik perintah itu berhubungan dengan hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sosial. Maka ya integritas. Nah, kenapa kok disyaratkan harus amanah? Ini yang paling penting. Kalau kita rujuk di penjelasan para ulama, di antaranya pemimpin itu muslim, laki-laki, berakal, sehat secara fisik itu Pak kalau lihat. Pemimpin itu muslim, berakal. Kalau nggak berakal dia nggak boleh jadi pemimpin. Kemudian sehat secara fisik. Nah, ada tambahan, Pak. Kalau di fikih klasik, Pak, pemimpin itu bisa ijtihad. Kok bisa begitu? Pertanyaannya ini mungkin sering digugat oleh sebagian muslim juga. Kenapa harus muslim? Kenapa harus muslim? Kenapa kalau kita rujuk pada pendapat bahwa pemimpin itu harus muslim? Pemimpin itu. Kenapa nggak boleh non muslim? Ini kita di luar konteks, misalnya yang tinggal di minoritas ya, misalnya kayak di Amerika itu kan kasusnya lain. Maksudnya kita bicara secara pandangan agama, kenapa muslim itu harus milih muslim? Kenapa komitmen? Saya tidak hanya, jadi ini bukan persoalan sejauh mana pemahaman dia agama, tetapi sejauh mana komitmen terhadap agama. Kita harus bedakan Pak ya. Pemimpin itu yang komitmen terhadap agama. Komitmen ke agama itu tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman agama ya. Kan ada juga yang dia hafal Quran atau apa, tetapi dia perilaku keagamanya bermasalah. Jadi maksudnya komitmen agamanya. Jadi tidak senantiasa diukur dia kalau suruh menyebutkan ini ayat berapa, ini bukan itu. Tapi sejauh mana dia itu dalam praktek perilakunya itu selaras dengan agama, tidak selaras agama. Kenapa? Karena begini jamaah sekalian, ternyata kalau saya coba gali, karena yang kita serahkan kepada pemimpin itu bukan hanya kemaslahatan duniawi. Jadi yang kita amanahkan kepada pemimpin, yang kita wakilkan kepada pemimpin itu adalah kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu bagaimana mungkin dia akan memikirkan kemaslahatan ukhrawi kita kalau dia itu non muslim? Itu hubungannya begitu Pak. Kenapa perempuan itu nggak boleh menikah dengan laki-laki non muslim? Ini saya coba tarik kepada yang lebih sederhana. Itu nanti hampir mirip dengan kenapa kita memimpin muslim. Kenapa perempuan itu nggak boleh menikah dengan laki-laki non muslim? Karena banyak fungsi ayat perintah agama yang nggak akan difungsikan ketika suaminya non muslim. Contohnya apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana menjalankan ayat ini kalau suaminya non muslim? Karena suami itu bukan hanya tanggung jawab persoalan duniawi keluarganya, tapi juga bertanggung jawab urusan ukhrawi. Bagaimana mungkin seorang wanita menyerahkan urusan ukhrawi dia kepada laki-laki yang tidak beriman? Gitu Pak. Jadi kalau kita, kenapa suami harus muslim? Tapi kenapa kalau suami boleh menikahi wanita, laki-laki boleh menikahi non muslim dalam pandangan ulama dari kalangan ahlul kitab? Karena ada tugas-tugas yang oleh agama itu dilimpahkan, dibebankan kepada suami, dan yang hanya menjalankan fungsi ini kalau dia muslim. Karena persoalan maslahat yang dipikirkan suami untuk keluarga dan anaknya bukan hanya urusan makan dan minum, bukan hanya urusan pakaian, tapi juga urusan akhiratnya.
Maka nggak mungkinlah dia akan menyerahkan urusan ukhrawinya, sedangkan ukhrawi dia bermasalah. Begitu juga ketika konteks kita dengan hubungan antara seorang muslim, pemimpin itu, ketika pemimpinnya non-muslim, maka ada banyak ketentuan agama terkait kepemimpinan akan terdiskon. Di antaranya apa? Ad-dinu an-nasihah. Misalnya. Jadi gini jamaah sekalian, hubungan kita dengan kepala negara itu ketulusan aslinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu ketulusan. Nasihat itu artinya maknanya ketulusan. Lalu sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasul ketulusan itu diberikan? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kemudian kepada pemimpin muslim dan umat muslim keseluruhan. Jadi, maka Nabi kemudian menyebutkan sebaik-baik pemimpin itu siapa? Yang mendoakan, yang dipimpin kan? Seburuk-buruk pemimpin yang melaknat. Jadi pemimpin melaknat yang dipimpin melaknat pemimpinnya. Itu yang paling buruk. Yang baik adalah, yang diinginkan adalah pemimpin mendoakan yang dipimpin, kemudian yang dipimpin mendoakan yang memimpin. Itulah makna ketulusan. Dan itu akan terdiskon ketika ada perbedaan agama. Nah, sedangkan juga di antara tugas pemimpin itu adalah iqamatuddin, menegakkan agama. Nah, kalau dia non-muslim, bagaimana mungkin mau menegakkan agama? Jadi, inilah yang kemudian menjadi penjelasan para ulama kenapa harus muslim. Karena dia hanya bukan persoalan administrasi. Pemimpin itu yang diikuti, pemimpin itu adalah wakil, pemimpin adalah menerima amanah, pemimpin yang memegang amanah kemaslahatan yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan dunia. Kemudian di antara para ulama mensyaratkan juga, di antara disebutkan adalah ijtihad. Ijtihad itu bagaimana? Yang bisa memutuskan perkara berdasarkan agama. Karena apa? Karena kita menyerahkan urusan kita kepada mereka, mereka ya harus tahu urusan kita, kemaslahatan kita. Kalau mereka nggak tahu urusan maslahatan kita, itu akan jadi masalah. Nah, hanya saja kemudian bersamaan dengan perkembangan waktu, tidak semua pemimpin itu bisa ijtihad. Yaitu di masa-masa, bukan hanya masa sekarang, Pak. Di masa-masa Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah juga pemimpin sudah tidak memiliki, banyak di antara mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk itu. Tapi ada juga yang memiliki kapasitas itu. Tapi maka kemudian didelegasikan, maka dipisah. Nah, kemudian jamaah sekalian, bagaimana dalam kondisi yang tidak ideal? Ini penting sebagai penutup. Dalam kondisi yang tidak ideal, kondisi tidak ideal itu bagaimana? Itu kan idealnya pemimpin itu yang kuat. Kuat itu dalam pengertian dia bukan hanya kuat fisiknya. Nabi SAW menegaskan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu dari Quraisy. Cuman di Indonesia kan udah enggak, kalau Quraisynya sudah enggak ada. Nabi SAW mengatakan ada hadis, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy. Nah, cuma Ibnu Khaldun menjelaskan, yang dimaksud dengan pemimpin Quraisy itu adalah, hadis ini kan disampaikan di masa itu, Nabi berpesan demikian karena Quraisy itu adalah kabilah yang dominan di masa itu, dan kabilah yang bisa mempersatukan masyarakat Arab. Artinya, power itu ada di suku Quraisy. Ketika Ibnu Khaldun maknanya begitu. Maka Quraisy bukan maknanya dia harus dari sisi darahnya darah Quraisy. Sekarang orang yang punya nasab dengan Quraisy tapi nggak punya power sebagai orang Quraisy. Orang yang nggak punya nasab Quraisy tapi dia powernya power Quraisy. Maka mana yang dipilih? Yang punya power Quraisy. Itu maknanya kuat. Nah, kemudian yang kedua amanah. Nah, hanya saja
Ini di Ibnu Taimiyah di Siyasah Syar'iyyah beliau membahas tentang kondisi nggak ideal. Kalau kondisi nggak ideal itu bagaimana? Ada orang kuat tapi komitmen agamanya lemah. Ada orang komitmen agamanya kuat tapi powernya lemah. Dalam hal ini bagaimana, siapa yang dipilih? Nah, beliau menjelaskan berdasarkan situasi dan kondisi. Dalam situasi yang membutuhkan kekuatan, dalam situasi konflik, dalam situasi disintegrasi, terancam dan seterusnya, maka yang dibutuhkan pemimpin yang kuat. Tapi dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang stabil, maka yang dibutuhkan pemimpin yang komitmen terhadap agama, karena dia adalah menjalankan sesuatu yang sudah stabil. Nah, maka dalam hal ini, kenapa memilih ketika dalam situasi konflik, situasi perang, dalam situasi terancam disintegrasi dan seterusnya dipilih pemimpin yang kuat, meskipun komitmen agamanya kurang, karena komitmen agama itu kembali maslahatnya kepada dirinya, sedangkan kelemahan dia itu membahayakan bersama. Maka dalam hal ini jamaah sekalian, pemimpin memang yang idealnya kuat lagi komitmen, tetapi dalam situasi enggak ideal maka dilihat berdasarkan kebutuhan situasi kondisi, dibutuhkan kekuatan ataukah dibutuhkan komitmen. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apakah masih ada waktu atau cukup? Saya silakan. Oke, ya silakan kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan saya ini dalam konteksnya dengan skala rumah tangga. Iya, silakan. Tadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan seluruh keluargamu dari siksa api neraka. Itu kan? Pertanyaannya, kami sebagai kepala rumah tangga, ya, sebagai bapak memimpin istri dan anak-anaknya. Sampai ukuran berapa lamakah seseorang anak itu menjadi tanggung jawab ayahnya ketika dia sudah berumah tangga? Kan ada, kamu tetap wajib patuh pada orang tua. Ya, tapi setelah mereka bernikah, dan mereka harus tunduk dan patuh pada suaminya. Sebagai contoh, misalnya anak itu ingin ke orang tuanya, ada sesuatu yang perlu. Namun si suami jangan, aku nggak boleh kamu ini. Lalu ukurannya gimana untuk bisa menyelesaikan masalah seperti ini? Karena apa? Karena di satu sisi dia harus patuh pada orang tua, di sisi lain dia juga harus patuh pada suaminya. Sementara tadi, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan seluruh keluargamu dari siksa api neraka. Demikian, terima kasih. Ya, ini pertanyaan cukup menarik, Pak. Benar, ini cukup menarik. Jadi di Al-Quran itu kalau kita lihat, ada pesan kepada suami, ada pesan kepada istri. Begitu di hadis Nabi SAW. Jadi perintah kepada istri adalah taat kepada suami. Perintah di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW adalah perintah taat kepada suami. Tapi perintah kepada itu perintah kepada istri untuk taat kepada suami. Tapi bagaimana perintah agama terhadap suami? Nabi SAW dalam banyak hadis yang terkait wasiat yang beliau sampaikan kepada suami, bahwa sebaik-baik itu adalah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah profil atau sosok yang paling baik terhadap keluarga itu ya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW juga istausu bin nisa'i khaira, berlakulah baik terhadap perempuan, maksudnya terhadap istri, karena Allah halalkan dengan kalimat Allah. Nah, maka dalam hal ini yang harus kita lihat bahwa suami itu harus berbuat ihsan kepada istrinya. Maka di antara bentuk ihsan kepada istri adalah
mengizinkan istrinya silaturahim, berbuat baik, menjalin hubungan dengan orang tuanya. Maka ketika seorang suami itu memutuskan hubungan antara seorang istri dengan orang tuanya, berarti dia tidak bersikap ihsan kepada istrinya. Kecuali ada case-case tertentu. Mungkin case-case tertentu. Maka dalam hal ini sebenarnya perimbangan, tidak untuk kita benturkan. Nah, parameter fikih itu standar minimal. Harus kita pahami jemaah sekalian. Fikih itu adalah standar minimal. Maksudnya standar minimal bagaimana? Jadi itu limit paling akhir. Kalau kita bahas tentang fikih itu sebenarnya limit paling akhir nggak boleh di bawahnya lagi. Tapi kalau kita ngambil yang atasnya itu boleh. Contohnya dalam perkara bagaimana? Contohnya saya berikan contoh. Berapa nafkah seorang suami terhadap istri? Nah, gitu misalnya. Kan kalau di dalam ini kita bicara fikih klasik Pak ya. Misalnya nafkah minimal seorang suami kepada istri itu adalah 1 mud. 1 mud itu ya gini, bukan pokok. Itu minimal. Cuman ini kan perlu diterjemahkan lagi dalam konteks kekinian, yang sekarang orang tidak hanya makan pokok. Nah, itu minimal, maka nggak boleh kurang dari itu, maksudnya gitu. Limit. Tapi kalau lebih dari itu bagaimana? Nah, itu ihsan, nah gitu. Nah, kadangkala orang ketika membaca fikih itu jadi parameter, pada itu limit akhir. Misalnya ketika seorang suami dengan istri itu kadang-kadang sering kan bicaranya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu adalah standar minimal. Maksudnya apa? Jangan sampai di bawah limit itu. Karena kalau di bawah limit itu dia jadi zalim. Nah gitu. Tapi kalau lebih dari itu bagaimana? Artinya ya silakan di atas, itu namanya ihsan. Nah, yang dianjurkan adalah ihsan. Nah, maka dalam konteks tadi, konteks hubungan ini taat kepada ayah atau taat ke suami kan sekarang gitu. Memang ada kasusnya. Maka ketika seorang wanita menikah, pemimpinnya siapa? Pemimpinnya adalah suaminya, maka dia taat suaminya. Tapi pemimpin ini ketika dia ditaati, dia ketaatannya harus berbasis kepada ketaatan kepada Allah. Kalau kemudian suaminya itu sebagai pemimpinnya ini dalam menentukan kebijakan dalam keluarganya, tidak dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang di dalam perintahnya itu memutuskan silaturahim, maka berarti dia melanggar ketentuan Allah, tidak ada ketaatan dalam hal ini. Tapi kemudian nggak boleh langsung nusyuz, ini kan udah nggak taat, langsung nusyuz nggak boleh. Nah, maka dalam hal ini harus ada penyelarasan. Maka yang harus dilihat adalah apa pesan kepada istri, tapi juga harus dilihat pada pesan kepada suami. Contohnya gini, jamaah sekalian, saya berikan contoh. Suami itu boleh nggak nikah lagi tanpa izin istri? Sah nggak nikahnya? Nah, ini ibu-ibu protes nih. Pulang-pulang nanti bapaknya langsung di ini. Siap-siap Pak ya, nanti yang pulang. Gitu. Kalau secara fikih itu sah. Tanya secara fikih sah. Fikih ya. Tapi ada ayat Pak, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan dia dengan cara yang ma'ruf. Nah, para ulama memaknai bahwa ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik menurut urf, kebiasaan. Yang bisa jadi satu kebiasaan itu bisa berubah dari satu zaman ke zaman yang lain. Kalau di masa Nabi, di masa dulu, suami menikah lagi tanpa izin, tanpa pengetahuan istri, itu biasa. Jadi kalau dulu kan misalnya pedagang gitu Pak, mohon maaf ya kalau pedagang di sini, kan dulu kan berlayar ya. Kalau berlayar itu biasanya di Sumatera ada istri, di Jawa ada istri, gitu biasanya gitu. Dan itu nggak tahu-taunya setelah sekian atau bukan udah meninggal baru kemudian ternyata punya istri di sana, punya anak di sana dan seterusnya. Nah, kalau dulu itu dianggap biasa, kalau sekarang sudah tidak dianggap tidak biasa. Maka di antara perlakuan yang baik kepada istri, kalau mau menikah lagi, bermusyawarah.
Ah gitu. Ini saya bukan nganjurin, bukan Pak. Saya hanya bicara bagaimana konteks antara fikih itu adalah limit. Kalau kita bicara sah nggak sah, zalim atau nggak zalim begitu. Tetapi ayat itu kan berbicara kepada suami, berbicara kepada istri. Nah ini yang harus kita ini. Kadang-kadang orang memanfaatkan seorang suami memanfaatkan ayat yang berhubungan dengan istri tanpa melihat ayat yang ditujukan kepada dia. Atau seorang istri melihat ayat yang berlaku kepada suami tapi nggak melihat ayat yang turun kepada dia. Akhirnya apa? Seperti menggunakan ayat untuk kepentingan. Padahal agama ini untuk laki-laki, agama juga untuk perempuan, agama untuk suami, agama untuk istri. Begitu Pak gambarannya. Jadi semuanya harus dilihat secara utuh bahwa Islam melarang memutuskan silaturahim, tapi Islam juga memerintahkan istri untuk taat kepada suami, tapi agama juga menjelaskan merintahkan suami untuk berbuat baik kepada istri. Begitu. Wallahu alam bisawab. Cukup ya? Cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.